MJ Listeners, ramai tanda tangan petisi tutup lampu merah Cibubur usai terjadi kecelakaan maut truk Pertamina di turunan jalan Transyogi, Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Nah, petisi ini sudah ditandatangani hingga puluhan ribu orang. Petisi itu diunggah akun bernama Umi N di website change.org. Pengunggah petisi itu menjelaskan lampu merah di jalan Transyogi sengaja dibangun karena proyek CBD. Umi juga menjelaskan kondisi jalanan yang turunan, sebenarnya ini tidak memungkinkan untuk dibuat lampu merah. Nah, kalau menurut MJ Listeners gimana nih? Anda bisa ikut berpartisipasi melalui line telepon 021 583 99123, sampaikan komentar Anda, mungkin buat Anda yang sering lewat lampu merah tersebut, yang menjadi tempat kejadian perkara kecelakaan kemarin, mungkin bisa ikutan cerita nih, ikutan gabung sama kita MJ Listeners. Nah, kita sudah ada salah seorang warga Cilengsi namanya Mas Fajar. Mas Fajar ini ingin memberikan tanggapannya terkait dengan jalur Transyogi Cibubur. Halo Mas Fajar, selamat sore. Halo, selamat sore Mas. Oke, Mas Fajar, kita mau tanya-tanya seputar jalur Transyogi Cibubur ini. Ini jalur yang sering dilewati sama Mas Fajar ya? Iya, baik. Oke. Pertama-tama saya ingin menyampaikan duka cita mendalam atas musibah kecelakaan maut yang terjadi di Cibubur tersebut ya. Memang saya selalu melintas di jalur Transyogi dan melewati CBD, khususnya pagi-pagi saat mau berangkat ke kantor. Sebelumnya mohon maaf, saya mau cerita sedikit, Mas, boleh? Boleh. Semoga ini Silakan bisa Mas jadi Fajar. sebuah gambaran Gimana? ya. Jadi memang daerah tersebut dikatakan daerah padat. Ya. Dari saya berangkat kerja biasanya tuh jam 5 atau setengah 6 pagi. Volume kendaraannya juga udah tinggi, apalagi kalau udah makin siang. Terus dari baik kendaraan yang melintas dari arah Cilengsi menuju Cibubur atau sebaliknya cenderung memacu laju kendaraan dengan kecepatan yang cukup tinggi, sekitar 40 sampai 50 km per jam. Khusus pada simpang CBD atau di depan perumahan tersebut, kontur jalannya memang menurun dan menanjak. Ya mungkin agak seperti cekungan ya, cuman nggak terlalu cekung ya karena masih ada jalan yang rata. Ya dapat dibayangkan penempatan traffic light tersebut berada persis setelah turunan simpang CBD. Sementara jalur sebelum traffic light tersebut bukan hanya turunan tapi ada juga tikungan. Jadi sebelum turunan itu ada tikungan dulu baru menurun. Nah, untuk orang yang sering melintas daerah tersebut aja mungkin masih suka kaget ya, atau bisa aja jengkel juga ya. Kenapa sih ada lampu merah setelah turunan gitu? Oke. Dengan keberadaan traffic light tersebut, apalagi orang yang jarang melintas, mungkin dia bisa lebih kaget juga. Jadi kalau menurut pandangan saya, keberadaan traffic light tersebut jelas sangat membahayakan pengguna jalan, terlebih bagi kendaraan-kendaraan bermuatan besar. Tapi emang Mas Fajar, memang traffic light-nya itu dirasa nggak ada manfaatnya ya, atau gimana? Biasanya kan lampu merah itu memang dibangun begitu untuk supaya bisa ngatur lalu lintas, biar bisa orang nggak rebutan jalan gitu ya, bisa mengurangi kemacetan juga. Nah, ada manfaatnya nggak sih buat Mas Fajar itu? Kalau menurut saya, manfaatnya hanya untuk bagi yang kendaraan keluar masuk dari wilayah CBD tersebut aja sih. Karena memang nggak jauh dari lokasi tersebut tuh udah ada tempat untuk muter balik. Ya cuman perlu effort sekitar 1-2 menit lah untuk muter balik. Kan demi perjalanannya lebih safety ketimbang harus memotong jalan di bawah turunan seperti itu. Di sini juga kan saya jadi bertanya-tanya ya, kenapa pemasangan traffic light tersebut harus pada spot itu. Nah, saya lihat di berita memang pemasangannya itu diajukan ya, ada yang mengajukan lah. Ada surat pengajuannya juga. Terus namun apakah pemasangannya itu tidak melalui proses analisa, perencanaan ataupun kajian yang memenuhi persyaratan keselamatan? Karena menurut keterangan polisi juga memang pemasangan lampu lalu lintas di daerah tersebut tidak layak. Katakanlah kecelakaan yang kemarin itu disebabkan oleh remblong ya. Remblong di jalan menurun dan di ujung turunan ada lampu merah. Timbullah kecelakaan seperti kemarin. Apalagi kendaraan kemarin bukan kendaraan ringan, kendaraan berat. Pasti akan sulit ketika untuk mengatur laju kendaraan pada daerah tersebut. Jadi
kalau nggak ada traffic light di spot tersebut, mungkin kejadiannya nggak akan heboh ini sih, kurang lebih seperti itu, Mas. Iya, Mas Fajar ini selalu tiap hari lewat lampu merah itu ya? Iya, ya saya umumnya biasanya pagi lewat Pagi situ. lewat. Cuman Oke. biasanya kalau saya pribadi sih memang eh melewat. Saya itu waktu pertama kali pembukaan lampu merah tersebut kurang lebih baru 2 bulan yang lalu lah, Mhm, sekitar mhm, akhir Mei atau awal Juni itu saya mhm. baru tahu ternyata bisa lewat situ motong jalur. Oke. Waktu itu saya lagi naik taksi online, Ya. terus saat saya tahu loh kok bisa lewat sini, ini nggak Mhm, bahaya apa? Saya lihat juga mhm. karena itu kan di bawah turunan persis. Iya. Iya. Mungkin kalau lagi jalanan nggak terlalu ramai, Mhm, oke lah. Tapi mhm. ketika lagi jam-jam padat, itu saya lihat berbahaya Iya, sekali itu. apalagi kalau ada truk bawa muatannya besar gitu ya, Nah, terus dengan jalannya truk yang turunan gitu muatan ngeri besar ya. itu turunan ngeri. Karena Oke. kan nggak gampang untuk mengatur kendaraan pada area tersebut. Mhm, mhm. Ini kan ada petisi nih, Mas Fajar nih. Ini udah Ya, sampai puluhan ribu orang nih mencabut keberadaan lampu merah itu. Mas Fajar juga termasuk orang yang menandatangani petisinya nggak? kalau untuk saat ini saya Hmm. belum belum ini ya. Saya memang sudah tahu ada petisi tersebut, tapi saya Oke. belum menandatangani itu. Oke, tapi termasuk orang yang meminta lebih baik itu dicopot aja gitu ya, Iya, Mas Fajar sebaiknya ya. memang itu dinonaktifkan saja karena saya juga tadi sempat baca berita Mhm. katanya di Google Street Map itu lampu merah traffic light-nya sudah ada sejak tahun 2021 lalu kalau nggak salah Hmm. bulan Maret ya. Hmm. Hmm. Cuman baru mulai aktif sekitar mungkin sekitar awal tahun, tapi Hmm. saat itu masih warnanya masih kuning, masih lampu kuning. Hmm. Nah, Hmm. setelah puasa itu sekitar akhir Mei atau awal Juni baru lampu merah tersebut mulai Baru, beroperasi. Tadinya oke. memang saya lihat dia itu hanya dibuka jalur putar baliknya Heeh. ketika pagi-pagi kalau Ya, saya bisa lewat ya. ya. Tapi ternyata setelah traffic light tersebut benar-benar aktif, ya Oke. dia jadi dibuka terus. Oke. Nah, sekarang hari ini lewat situ nggak, Mas Kalau Fajar? kalau untuk kebetulan di Lala waktu Oke. kejadian itu saya lagi nggak lewat situ. Oh, oke. Untung Iya, banget ya. Sekarang keadaannya iya. kayak gimana itu daerah tempat kejadian TKP itu lampunya masih beroperasi atau udah Kalau dimatikan ya? untuk saat ini daerah tersebut, saya kan lagi kebetulan saat ini lagi nggak lewat situ juga. Ah, ah. Nah, dari yang saya monitor sih memang lampu merah tersebut, traffic light tersebut sementara sedang dinonaktifkan karena sedang dalam kajian dari pihak berwenang. Oke, Ya, oke deh kalau gitu. iya, Mas Fajar terima kasih ya sudah iya, berbagi informasi. Paling nggak kita dapat informasinya langsung nih dari warga yang sering lewat iya, ke situ. Komentarnya gimana nih terhadap lampu merah. Oke Mas Fajar terima iya, kasih Bang. atas Iya, waktunya. Selamat sama-sama. sore.